Minggu. Jam 8 ini? Jam 8. Aduh, coba siap-siap orang. Kakak Lani so mandi? Baru mau mandi. Oh Tuhan, astaga. Seingat itu adik-adik di rumah, jangan lupa jam 8 siap-siap kita akan sekolah minggu. Kakak Lani dan Kakak Yola mau siap-siap juga. Oke. Shalom adik-adik. Apa kabarnya pagi hari ini? Pasti luar biasa. Iya. Kakak Lani dan Kakak Yola sudah rapi nih. Sudah cantik-cantik. Iya dong. Iya. Adik-adik di rumah bagaimana? Pastinya Kakak Lani sudah pada cantik-cantik dan sudah pada ganteng-ganteng Iya. karena siap untuk apa? Untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik sudah siap? Siap dong Kakak Lani. Iya, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Dan adik-adik duduk yang manis, duduk yang tenang. Kita akan memulaikan ibadah dengan berdoa terlebih dahulu. Doa ini akan dipersembahkan oleh Kakak Dewi. Adik-adik di rumah, saat ini kita akan membuka seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu kita. Untuk itu, kakak ajak untuk kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Pagi ini kami boleh menyambut mentari pagi yang Tuhan sudah ciptakan bagi kami. Kami beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan lewat ibadah sekolah minggu. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya, kita sudah selesai berdoa. Sekarang kita akan memulaikan ibadah kita. Kakak Lani dan Kakak Yola mengundang adik-adik untuk semuanya bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang berkata, Dari terbit matahari. Matahari. Kita angkat bersama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. bagaimana Kakak Lani? Masih semangat? Masih sangat semangat. Masih semangat adik-adik di rumah. Pastinya masih semangat. Masih berdiri ya. Iya. Kakak Lani, Kakak Ola mau tanya, Kakak Lani punya teman terbaik? Kakak Lani punya teman terbaik. Teman-teman GSM adalah teman-teman terbaik Kakak Lani. Berarti Kakak Ola juga dong? Pastinya. Iya. Nah, adik-adik di rumah bagaimana? Pasti yang sudah sekolah tentunya punya teman terbaik. Iya, Kakak Lani punya teman terbaik. Berarti temannya Kakak Lani itu tidak buat Kakak Lani nangis dong? Tidak dong. Ada satu yang selalu ada buat Kakak Lani. Dia selalu ada buat Kakak Ola juga. Siapa ya Kakak Lani? Adik-adik mau tahu? Mau Dia dong. adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah teman terbaik Kakak Lani. Ya, kita angkat satu pujian yang berkata, Jesus is my best friend. Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leaves me alone. Forever, ever,
is my best friend. He is the only best friend. He never leaves me alone. Forever, ever, forever and ever. You give the greatest love and cleanse me from my sins. You are the best in my whole life. Jesus, you give the greatest love and cleanse me from my sins. Jesus, my best, my best, my best friend. I love you forever. Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leaves me alone. Forever, ever, forever and ever. Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leaves me alone. Forever, ever, forever and ever. You give the greatest love and cleanse me from my sins. You are the best in my whole life. Jesus, you give the greatest love and cleanse me from my sin. Jesus, my best, my best, my best friend. I love you forever. I love you forever. Iya, adik-adik, semuanya masih semangat? Masih dong Kakak Ya, Lani. adik-adik semuanya silakan duduk. Nah, Kakak Lani masih punya satu teman lagi untuk adik-adik. Banyak sekali sahabatnya Kakak Lani ini. Tapi sebelumnya, Kakak Lani dan Kakak Yola mau mengucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah menang challenge minggu yang lalu. Yeay. Dan mereka ini adalah tada! Tentunya adik-adik yang ada di rumah tetap sukacita di dalam Tuhan dan tetap memiliki sehat dan kuat di dalam Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Kakak Lia bersama Kakak Dewi, Kakak Eki di sini akan main games. Nah, gamesnya hari ini adalah bertumbuh bersama Tuhan Yesus. Nah, perkenalkan dulu, Kakak Lia ini adalah instruktur senam. Nah, tentunya Kakak Lia punya yel-yel dong. Bagaimana harus sehat dan kuat di dalam Tuhan. Nah, ikuti Kakak Lia ya. Sehat, kuat di dalam Tuhan. Yeay! Bagaimana? Sehat, kuat di dalam Tuhan. Yeay! Nah, gamesnya Kakak Lia hari ini punya alat peraga dong. Tentunya alat peraganya adalah gelas plastik. Nah, berjumlah 9. Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Oh, berjumlah 10 ya, 10 gelas plastik. Nah, tentunya kalian juga punya kertas. Nah, di dalam kertas ini ada tulisannya. Nah, tulisan di dalam kertas ini adalah buah roh. Nah, adik-adik tahu yang ada di rumah? Terdapat di mana buah roh? Ayo, semua di mana? Nah, ada terdapat di Galatia 5. Nah, itu ada buah roh. Nah, permainannya adalah, ayo perhatikan Kakak Lia di sini ya, Kakak Lia mau bermain. Nah, bagaimana seorang anak sekolah minggu bertumbuh di dalam Tuhan? Nah, mestinya kalau bertumbuh di dalam Tuhan itu harus meneladani sifat Tuhan Yesus. Bagaimana sifat Tuhan Yesus itu? Pastinya sifat Tuhan Yesus selalu baik kepada kita semua. Nah, yang pertama, sifat Tuhan Yesus itu yang harus kita teladani adalah ketika kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, yang pertama adalah ada kasih. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan harus kita miliki kasih. Kasih kepada sesama, kepada mama, kepada papa, kepada oma, kepada kakak, kepada opa, kepada adik, semua ada di rumah. Harus kita miliki kasih agar Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Nah, oke, kita taruh kasih. Yang berikut adalah gelas yang kedua. Oke, bagaimana bertumbuh di dalam Tuhan? Nah, kasih, harus ada kasih. Yang berikut adalah sukacita. Nah, sukacita. Siapa yang bersukacita hari ini? Tentunya kita semua bersukacita karena kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Harus ada sukacita di hati kita. Nah, coba kalau marah-marah di rumah, tidak baik kan? Tuhan Yesus tidak suka marah-marah. Tuhan Yesus melakukan pelayanannya di mana dengan penuh sukacita. Oke, sukacita kedua. Baik, gelas yang ketiga. Ya, aduh, hati-hati ya. Kita mau bertumbuh, jangan sampai jatuh ya. Jangan sampai jatuh imannya kita. Tetap di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Yang berikut adalah damai sejahtera. Nah, harus kita miliki sifat damai sejahtera. Begitu sifat Tuhan Yesus. Dia suka berdamai dengan orang lain. Harus, kalau kita berkelahi dengan teman, harus ada berdamai. Harus punya damai sejahtera di hati kita. Agar iman kita bertumbuh, agar teladan Yesus ada di hati kita, harus kita miliki damai sejahtera. Nah ya, berikut bertumbuh di dalam damai sejahtera. Oke, adik-adik yang ada di rumah, yang berikut lagi apa ya? Apa ya teladan Tuhan Yesus yang berikut? Yaitu adalah kesabaran. Terkadang kita tidak sabar. Kalau mama di rumah bilang nanti ya dibelikan, tapi kadang-kadang kita tidak sabar. Kita marah-marah sama mama, kapan mama, kapan dibeli ini? Padahal Tuhan Yesus harus mengharuskan kita untuk memiliki kesabaran di dalam kehidupan kita setiap hari. Harus sabar, karena Tuhan Yesus selalu sabar menolong kita. Meskipun kita marah-marah, tapi Tuhan Yesus tetap sabar mengasihi kita. Nah, yang berikut apa ya? Aduh, semakin tinggi Kakak Lia semakin bertumbuh di dalam Tuhan dengan memiliki teladan Tuhan Yesus. Apalagi ya? Kemurahan. Nah, harus murah hati. Gimana sifat Tuhan Yesus? Murah hati kepada semua orang. Begitu juga sifat kita sebagai anak-anak sekolah minggu ya. Harus punya sikap murah hati di dalam kehidupan kita setiap hari, agar iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, berikut. Aduh, Kakak Lia semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Asik dong bertumbuh di dalam Tuhan. Ada damai sejahtera Kakak Lia miliki ketika bertumbuh bersama Tuhan. Berikut apa ya adik-adik? Iya, kebaikan. Nah, selalu baik kepada semua orang. Meskipun kadang orang tidak baik dengan kita, tapi kita tetap miliki kebaikan kepada semua orang. Karena Tuhan Yesus seperti itu adik-adik. Dia tetap baik kepada semua orang di dalam pelayanannya. Dia memiliki hati yang baik pada setiap orang. Begitu juga kita dalam kehidupan kita setiap hari. Bersama keluarga kita di rumah, teman-teman kita di sekolah harus bersikap baik dimanapun kita berada. Nah, asik dong bertumbuh lagi Kakak Lia di dalam Tuhan. Nah, yang berikut lagi.
ya adik-adik. Aduh, semakin tinggi kakak Lia semakin bertumbuh. Kesetiaan. Nah, harus setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Tidak boleh setia sama setan, tidak boleh setia sama Allah lain, tetapi harus setia kepada Tuhan Yesus. Harus beribadah kepada Tuhan Yesus. Harus taat kepada Tuhan Yesus agar iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Oke adik-adik. Nah, kita harus miliki kesetiaan. Asik dong, semakin tinggi kakak Lia, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Yang berikut adalah nah, kelemah lembutan. Harus lemah lembut ya adik-adik. Tidak boleh kasar-kasar sama teman. Harus memiliki lemah lembut sama papa, sama mama, sama adik di rumah, sama kakak, sama teman di sekolah. Harus lemah lembut. Tidak boleh kasar-kasar sama teman, sama keluarga kita. Oke, karena Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang dan semuanya orang-orang sembuh dengan kasih-Nya Tuhan yang lemah lembut. Oke. Yang terakhir, kakak Lia Ore semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin tinggi. Iya, adik-adik yang ada di rumah, yang terakhir adalah penguasaan diri. Nah, adik-adik yang ada di rumah harus memiliki penguasaan diri dong, tidak boleh marah-marah. Harus kita kuasai diri kita sendiri. Karena sifat Tuhan Yesus salah satunya adalah menguasai dirinya. Nah, itu juga yang harus kita teladani, bagaimana sifat Tuhan Yesus dalam pelayanannya setiap hari. Oleh karena itu, lagi ore kakak Lia semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Yeay. Nah, itulah apa arti dari gamesnya kakak Lia pada pagi hari ini. Nah, mulai sekarang adik-adik yang ada di rumah harus miliki kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan, penguasaan diri, dan harus ada kesetiaan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, itulah bagaimana kita bertumbuh bersama Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, demikianlah guys kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom adik-adik. Adik-adik sudah ketemu tadi dengan sahabat-sahabat kakak Lani dan Pastinya sudah dong kakak Lani. iya, sudah ketemu dengan sahabat-sahabat Kristus. Iya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah duduk yang manis dan siapkan Alkitabnya. Kakak Olap sudah punya Alkitab di dalam HP kakak Lani. Waduh, Keren dong. adik-adik di rumah jangan ditiru ya. Kakak Yola, seharusnya yang disiapkan Alkitab, bukan handphone. Walaupun ada aplikasi Alkitab di handphonenya, tapi kan nggak asik kalau kita lagi asik baca firman Tuhan, tiba-tiba ada yang telepon, kan kita jadi terganggu. Oh iya, maaf ya kakak Lani. Iya. Adik-adik di rumah juga jangan contohi ya apa yang kakak Olap buat. Ya, siapkan Alkitabnya ya. Oke Ya. deh. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi dan berdoa dahulu. Kita akan angkat pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, 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 sret. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, 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 sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami di
akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita akan berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Dalam doa mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami anak-anak sekolah minggumu saat ini ya Bapa, sedia hati kami untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan lewat cerita firman yang akan disampaikan sebentar. Tuhan berkati kami, berkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bahkan kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap dan sedia untuk mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo, shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya baik dan luar biasa. Puji Tuhan. Ya, adik-adik, siapa yang masih ingat cerita kita minggu lalu? Ya, coba, ayo adik-adik, diingat. Apa cerita kita minggu lalu? Iya, baik. Ada yang ingat. Apa? Cerita kita pada minggu lalu adalah Rasul Paulus dan Eutikus. Bagus. Kenapa itu Rasul Paulus dengan Eutikus? Ya, Rasul Paulus membangkitkan Eutikus. Dia bangkitkan Eutikus karena apa? Karena kuasa Allah. Iya, baik. Sekarang kakak mau tanya lagi. Ada ayat hafalan yang diberikan. Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo, ingat. Iya, baik. Iya, ayat hafalan kita pada minggu kemarin terdapat dalam Roma pasal 12 ayat 1 bagian B. Ya, coba dibuka Alkitabnya. Mana itu? Roma pasal 12 ayat 1 bagian B. Ya, siapa yang masih ingat? Ya, coba kita baca ya. Di mana itu Roma pasal 12 ayat 1 bagian B? Kita baca sama-sama. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Ya, itu ayat hafalan kita pada minggu kemarin. Baik, sekarang kakak akan bercerita pada pagi hari ini tentang Ratu Wasti yang dibuang dan Ester menggantikan Ratu Wasti. Ya, itu terdapat dalam, ayo ambil Alkitabnya, atau sudah ada di pegang adik-adik ya. Ini ambil Alkitabnya ya. Oke, kita buka Ester pasal 1 ayat 1 sampai 22. Ayo, Ester pasal 1 ayat 1 sampai 22. Dan Ester pasal 2 ayat 1 sampai 23. Ya, sudah dapat semua adik-adik? Ya, ayo buka kitabnya. Ya, sudah dapat. Kita lihat Ester pasal 1. Itu apa judulnya? Ratu Wasti dibuang. Dan Ester pasal 2 tentang Ester diangkat menjadi ratu. Ya, baik adik-adik. Nanti adik-adik baca ya ini. Alkitabnya ya, ceritanya. Baik, kakak akan bercerita tentang Ratu Wasti yang dibuang. Ya, kakak mau bertanya dulu. Kenapa ya Ratu Wasti itu dibuang? Karena apa? Apakah dia sudah tidak cantik lagi? Ataukah dia tidak taat lagi? Atau bagaimana? Ya, kita dengarkan ceritanya. Ya, dengarkan ya adik-adik. Ya, pada suatu waktu Raja Ahasiweros yang memimpin kerajaan namanya Persia, kerajaan Persia, yang memimpin Raja Ahasiweros, dan dia memiliki seorang ratu yang bernama Ratu Wasti. Ya, pada waktu kejayaannya Raja Ahasiweros ini mengadakan suatu pesta yang sangat besar. Nah, dia mengadakan pesta yang sangat besar. Lamanya di situ dikatakan lama sekali, 180 hari. Lama ya adik-adik, bukan main lama sekali. Sudah mengadakan pesta besar-besaran, dia undang semua pembesar-pembesar yang ada dalam kerajaannya. Undang semua datang.
Ya, mereka sudah makan dan minum seenaknya, minum mabuk-mabukan. Ya, sudah selesai pesta. Dia tambah lagi 7 hari, dia tambah lagi pesta selama 7 hari. Nah, selama 7 hari dia undang semua para pembesar dan orang-orang yang ada dalam istana. Dia undang mulai dari yang besar kedudukannya sampai yang kecil. Mereka pesta besar-besaran. Kemudian raja ini memerintahkan kepada dia punya wakil-wakilnya atau pembesar-pembesar yang ada di istana. Dia bilang begini, ayo pergi panggil Ratu Wasti. Di mana Ratu Wasti ya? Ternyata Ratu Wasti adik-adik, dia adakan pesta juga. Dia mengadakan pesta dengan sesama perempuannya di istana. Dia bikin juga pesta. Raja buat pesta, Ratu Wasti juga buat pesta. Ya, apa yang terjadi? Sudah dipanggil sama raja ini pembesar-pembesar. Dia sampaikan kepada pembesar-pembesarnya bahwa diundang Ratu Wasti untuk datang menghadap raja. Nah, maka pergilah ini pembesar-pembesar ini. Pergi menemui Ratu Wasti. Ya, sudah sampai di sana, mereka sampaikan apa yang diperintahkan raja. Mereka sampaikan Ratu Wasti diundang untuk menghadap raja. Ya, itu raja namanya Raja Ahasiweros. Diundang. Tetapi apa adik-adik? Ratu Wasti tidak menaati apa yang diperintahkan Raja Ahasiweros. Dia tidak datang. Ya, maka kembalilah ini pembesar-pembesar yang disuruh raja menghadap raja. Dia sampaikan, Raja, Ratu Wasti tidak mau menemui, tidak mau datang. Ya, hatinya raja jadi marah, jadi jengkel. Nah, biasa kan kalau kalian dipanggil atau disuruh sama mama dan papa di rumah, kalau tidak melaksanakan, hatinya mama pasti marah kan? Wah, kenapa ya? Kenapa tidak mau datang? Ya, nah, Raja Ahasiweros marah, bukan main. Ratu Wasti ini tidak menaati saya punya perintah. Marah dia bilang begini. Tunggu, saya akan membuat dia ini, Ratu Wasti ini akan saya gantikan. Karena marahnya Raja Ahasiweros, dia mengundang lagi pembesar-pembesar yang ada di kerajaannya untuk apa? Mau bertanya, apa yang akan kita buat sama Ratu Wasti ini karena dia tidak taat sama perintah raja, tidak mau datang menemui raja. Ya, dia panggil pembesar-pembesar dan mereka membuat perintah bahwa Ratu Wasti divonis bersalah. Dia dilarang untuk menghadap raja. Karena apa? Karena Ratu Wasti tidak taat sama Raja Ahasiweros. Nah, pembesar-pembesar diundang untuk menghadap raja. Mereka mengadakan suatu pemilihan untuk menggantikan Ratu Wasti yang tidak taat sama Raja Ahasiweros. Nah, adik-adik, dipilihlah, diundang semua gadis-gadis yang ada dalam kerajaan Raja Ahasiweros, diundang datang. Raja melihat semua gadis-gadis satu persatu yang datang menghadap raja. Ternyata yang dipilih oleh raja adalah Ester. Nah, kenapa Ester? Ester ini orangnya cantik. Dia seorang yang apa? Yang taat. Nah, dia setia. Nah, makanya raja memilih dia untuk menggantikan Ratu Wasti. Maka dipilihlah Ester menggantikan Ratu Wasti. Dia diangkat menjadi ratu di dalam kerajaan Raja Ahasiweros. Ya, adik-adik, tadi kakak sudah katakan Ratu Wasti yang pertama adalah pendamping Raja Ahasiweros. Tetapi karena dia tidak taat sama raja, dia digantikan oleh Ratu Ester. Iya, adik-adik, Ratu Ester ini juga orangnya cantik sekali, sama dengan Ratu Wasti. Nah, dia cantik. Makanya setelah raja memilih Ester sebagai pengganti Ratu Wasti, raja memberikan dia mahkota. Dia taruh di kepalanya si Ester. Dia bilang, ini karena kau sudah menjadi ratu di istanaku, maka saya kenakan mahkota di kepalanya, ya, sebagai tanda bahwa sahnya dia sebagai ratu dalam kerajaan Raja Ahasiweros. Ya, kakak mau cerita dulu siapa ini Ester. Ester ini dia adalah saudara sepupu dengan Mordekai. Ada dalam cerita Alkitab Mordekai. Mordekai ini dia yang ambil
anak angkat, ya, dia ambil sebagai anak si Esther ini. Dia ambil Esther untuk menjadi anaknya karena mama papa si Esther ini sudah tidak ada atau sudah meninggal adik-adik, ya. Kemudian si Mordekai bilang, kalau kau nanti menjadi ratu di dalam istana, jangan kau bilang-bilang bahwa kau itu apa, kau punya kebangsaanmu, sukunya, karena mereka ini adalah orang buangan dari Yerusalem yang datang ke Babel waktu itu, ya, oleh Raja Nebukadnezar. Jadi mereka adalah Mordekai dengan Esther adalah orang yang buangan di kerajaan Raja Ahasiweros, ya. Tapi setelah dia jadi ratu, dia bekerja, dia setia kepada raja sehingga raja sangat sayang sama Esther, ya. Jadi adik-adik, itu cerita kita pada pagi hari ini tentang Ratu Wasti digantikan oleh Ratu Esther. Kenapa digantikan Ratu Wasti? Karena Ratu Wasti tidak setia atau tidak taat sama perintah raja. Dan Esther adalah orang yang setia dan taat kepada raja, ya. Itu adik-adik cerita kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelum kakak akhiri cerita kita pada pagi hari ini, ada ayat hafalan yang kakak berikan. Ayat hafalan yang kakak berikan terdapat di dalam Efesus 6 ayat 1 bagian A. Ayo adik-adik, ya, nanti dibuka kitabnya, ya. Minggu depan nanti akan ditanya sama kakak-kakak yang bercerita. Iya, Efesus 6 ayat 1 bagian A. Kakak, ayo kita buka, ayo kita sudah dapat, adik-adik sudah dapat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Iya, itu ya ayat hafalan kita pada minggu depannya adik-adik. Oke, terpujilah nama Tuhan. Amin. Shalom. Nah, adik-adik di rumah, kita akan masuk dalam doa syafaat. Semua duduk tenang, lipat tangan, mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada saat ini kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan lewat cerita firman yang sudah disampaikan oleh kakak tadi. Tuhan kiranya memberkati firman ini sehingga anak-anak boleh bertumbuh dan tetap mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan. Saat ini kami berdoa dalam syafaat ini, membawa anak-anak kami yang berhari ulang tahun di minggu berjalan ini. Tuhan kiranya memberkati anak-anak kami dalam kehidupan mereka atas usia yang baru yang Tuhan anugerahkan. Tuhan memberkati pertumbuhan, Tuhan memberkati pendidikan mereka. Kami juga mau berdoa saat ini ya Bapak, bagi anak-anak yang ada di luar sana yang terlantar, yang kurang kasih sayang. Tuhan senantiasa mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi anak-anak kami, seperti Tuhan mengasihi kami semua. Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan mereka walaupun dalam keadaan yang tidak baik, tetapi kami percaya Tuhan ada. Tuhan hadir dimanapun kami berada. Ya Allah Bapa di surga, kami juga berdoa bagi kedua orang tua kekasih, bagi anak-anak yang ada di rumah. Tuhan memberkati orang tua, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati tanggung jawab mereka. Beri kuat dan sehat kepada Papa dan Mama. Ya Allah Bapa di surga, kami juga berdoa bagi pemerintah kami, dari tingkat presiden sampai di daerah, Gubernur Sulawesi Tengah, bahkan seluruh jajarannya. Tuhan kiranya memberkati, beri kuat dan sehat agar mereka boleh memimpin kami seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami juga membawa dalam syafaat ini penanganan COVID-19 yang masih ada di negeri kami. Kami percaya bahwa Tuhan adalah sumber kesembuhan atas seluruh penyakit. Kami percaya Tuhan ada, Tuhan hadir sebagai tabib. Tuhan mampu menyembuhkan seluruh penyakit yang ada di muka bumi ini. Tuhan kuatkan dan sehatkan seluruh para medis. Ya Allah Bapa di surga, Tuhan juga memberkati dan membawa seluruh kakak-kakak pembina sekolah minggu yang ada di Gereja Immanuel Palu. Tuhan memberkati rumah tangga
Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan memberkati seluruh pemberian diri bagi pelayanan Tuhan di Sekolah Minggu Gereja Immanuel Palu. Ya Allah Bapa di surga, inilah doa syafaat kami ya Bapa, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, bagaimana cerita firman Tuhannya pada pagi hari ini? Iya. Adik-adik diajarkan untuk apa? Untuk taat kepada Tuhan Yesus. Iya. Sekarang adik-adik kita akan memberikan persembahan. So, adik-adik semua siapkan persembahannya. Kita angkat pujian. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ya, adik-adik di rumah tadi sudah boleh memberikan persembahan. Untuk itu kita akan doakan persembahan kita, sekaligus kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah saat ini. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan dalam ibadah saat ini. Lewat persembahan yang boleh diberikan oleh anak-anak kekasih kami, Tuhan kiranya memberkati persembahan ini agar boleh dipakai dalam pelayanan di Gereja Immanuel Palu, bahkan di Sekolah Minggu Immanuel. Tuhan memberkati anak-anak yang sudah boleh memberikan. Tuhan memberkati seluruh kami yang boleh mengambil bagian di dalamnya. Dan seluruh rangkaian ibadah saat ini ya Bapa, kami akan tutup, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan tinggal bersama dengan anak-anak yang ada di rumah. Tuhan tinggal dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, demikianlah ibadah kita hari ini. Adik-adik di rumah, jangan lupa jaga kesehatan ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Sekali lagi adik-adik. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat mama, papa, kakak adik, om, tante, dan kakak sekolah minggu. Terima kasih atas firman-Nya hari ini. Salam sehat. Roma 12 ayat 1b, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Shalom.